Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berbahagia? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bersemangat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kembali bersama-sama dalam bidang studi matematika. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Simak contoh berikut. 1/2/3 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa menit? Pada soal ini, kita ditagih untuk menjumlahkan satuan waktu menjadi menit. Sedangkan ya, dalam penjumlahan ini ada jam dan ada menit. Maka harus kita samakan satuan waktunya terlebih dahulu. 1/2/3 jam harus kita jadikan menit. Caranya adalah sebagai berikut. 1/2/3 kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/3, kemudian dikali 60, karena dari jam ke menit dikali 60. 5/3 dikali 60. Ya, kita coret dulu 60 dan 3. Ya, 60 dan 3, EPB-nya adalah 3. 60 bagi 3, hasilnya 20. 3 bagi 3, hasilnya 1. Baru kita kalikan. 5 kali 20 sama dengan 100. Ya, jadi 1/2/3 jam itu adalah 100 menit, kemudian ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 115 menit. Kemudian yang berikut, untuk pengurangan satuan waktu. 300 menit dikurang 2,5 jam sama dengan jam. Tagihannya adalah jam. Sedangkan di sini dalam pengurangan ada dua satuan waktu, menit dan jam. Apa yang harus kita lakukan? Sama halnya dengan penjumlahan. Harus kita samakan terlebih dahulu satuan waktunya. Ya, simak. Ya, 300 menit kita jadikan jam dengan dibagi 60. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau kita mau menjadikan dari menit ke jam, kita harus bagi 60. 300 bagi 60, kemudian dikurang 2,5 jam. 300 bagi 60, hasilnya adalah 5. Jadi 5 jam dikurang 2 jam. Barulah setelah sama satuan waktunya, kita kurangi. Hasilnya adalah 2,5 jam. Kesimpulannya, untuk menentukan hasil operasi hitung, seperti di atas, samakan bentuk seluruh satuan waktu terlebih dahulu. Berikut. Contoh. Ya, ini penjumlahan susun ke bawah. 2 jam 15 menit 20 detik ditambah 1 jam 12 menit 15 detik. Nah, pada penjumlahan susun ke bawah ini tinggal kita jumlahkan. Detik dengan detik 20 ditambah 15, kemudian menit dengan menitnya juga 15 ditambah 12, 2 ditambah 1. Hasilnya kita lihat. Ya, hasilnya adalah 3 jam 27 menit 35 detik. Oke, simak contoh berikut. Baik, dalam contoh ini kita lihat 3 jam 24 menit 45 detik ditambah 1 jam 16 menit 42 detik. Kita mulai dari detik dulu, 45 ditambah 42. Hasilnya adalah 87 detik. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya 87 detik itu adalah 1 menit 27 detik. Maka dari itu, untuk menit, ya kita masukkan nanti ke satuan menit. Ya, oke, jadi seperti ini. Yang 27 detik masuk ke dalam detik, kemudian 1 menit untuk ditambahkan ke satuan waktu menit. Jadi hasilnya untuk menit adalah 41 menit. Ya, 1 tambah 4 tambah 6, 11, simpan 1, 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 41 menit. Untuk jam, ya 4 jam. Jadi hasil dari penjumlahan pada contoh ini 4 jam 41 menit 27 detik. Ya, perhatikan baik-baik ya untuk perubahan yang tadi.
Ya, pada detik tadi ada perubahan. Nah, sama halnya juga nanti dengan menit. Kalau seandainya nanti lebih dari 59 atau 60 ke atas, maka terjadi perubahan seperti hal yang tadi pada contoh di satuan waktu detik. Baik, contoh berikut. Ya, sekarang pengurangan untuk susun ke bawah. Lihat pada satuan detik, 56 detik dikurang 12 detik. Ya, kita lihat hasilnya. Oh ya, ini sudah seluruhnya ya. Dari 56 detik dikurang 12 detik sama dengan 44 detik, kemudian 34 menit dikurang 18 menit, hasilnya adalah 16 ya. 4 dikurang 8, nggak bisa, pinjam 1 jadi 14, 14 kurang 8 sama dengan 6. Kemudian 2 tadi sudah dipinjam, jadi tinggal 3 sudah dipinjam, jadi tinggal 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, kemudian 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 jam 16 menit 44 detik. Simak contoh berikut. Nah, ini kita lihat 5 jam 28 menit 17 detik. 1 jam dikurang 1 jam 48 menit 49 detik. Kalian lihat dulu pada satuan detik, 17 dikurang 19. Nah, 17 ini kan lebih kecil daripada 49, maka ya 17 ini harus pinjam dari menit. 1 menit itu kan 60 detik. Ya, Bapak ulangi, ini 17 detik kurang atau lebih kecil daripada 49, maka dia harus pinjam. Sekarang tidak bisa dikurangi kepada menit. Pinjamnya 1, tapi ingat 1 menit itu adalah 60 detik. Ya, maka dipinjamlah. Nah, jadi harus ditambahkan 60. Kenapa ditambahkan 60? Karena minjam 1 itu 1 menit sama dengan 60. Ya, jadi berubah ya. Yang tadinya 17 detik sekarang berubah jadi 77 detik. Ya, barulah bisa dikurangi 77 kurang 49, hasilnya adalah 28. Baik, 28 yang di sini, 28 menit, tadi sudah dipinjam 1, maka berkurang menjadi 27. Nah, 27 dikurang 48, karena 27 lebih kecil, maka nggak bisa langsung pinjam dengan dari satuan jam 5 di sini. Ingat, 1 di sini adalah 60 menit, Bapak ulangi, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau dipinjam 1, 27 ini nanti harus ditambahkan juga 60. 60 tambah 27 sama dengan 87. Barulah bisa diselisihkan 87 kurang 48. Ya, hasilnya adalah 39. Nah, berikut 5 yang tadi sudah dipinjam itu berkurang ya menjadi 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, inilah untuk operasi hitung pengurangan ya. Jadi tentunya kalau kalian harus perhatikan terjadi peminjaman. Nah, peminjamannya agak berbeda ya dengan operasi hitung pengurangan dengan sistem meminjam pada umumnya. Nah, dikarenakan di sini berkaitan dengan satuan waktu, kalian harus perhatikan betul ya perpindahan atau peminjaman dari menit untuk detik ya, seperti yang tadi Bapak ilustrasikan. Ya, apabila nanti ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan kalian bertanya pada kolom komentar.
Ya, demikianlah pembelajaran kita untuk menjumlah dan mengurang satuan waktu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.